Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-10 untuk mata kuliah web teknologi, di mana materi yang nantinya akan saya bahas adalah merancang dan membuat template web sederhana dengan menggunakan CI yang versi 3. Oke, nanti untuk implementasinya saya menggunakan CodeIgniter versi 3 dan editornya saya menggunakan editor yaitu Visual Studio Code. Oke, untuk materi yang nantinya akan saya bahas di pertemuan ini ada 4 materi. Yang pertama nanti saya diskusi tentang struktur tampilan dari web. Berikutnya konsep dari OL atau yang biasa disebut dengan order list. Selanjutnya ada unordered list dan list yang nantinya berkaitan dengan praktikum yang nantinya akan saya bahas. Berikutnya kita lanjut ke praktikumnya membuat template sederhana dengan menggunakan framework CodeIgniter yang versi 3 itu sendiri. Terakhir nanti saya akan bahas tentang form validasi, berikut nanti praktikumnya. Oke, ada materi yang sudah pernah saya bahas di materi sebelumnya yang nantinya akan saya gunakan, yaitu ada form mata kuliah dan view mata kuliah. Ini untuk yang form validasi. Oke, yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu tentang struktur tampilan website, di mana kalau berbicara tentang struktur tampilan website, struktur pembagian tampilan website merupakan pembagian tata letak, bagian-bagian pada halaman website. Oke, sebuah halaman website pada umumnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama biasanya ada yang namanya header, selanjutnya ada menu, berikutnya ada yang namanya isi, selanjutnya ada sidebar, dan ada yang namanya footer. Meskipun pada prinsipnya enggak semua website itu ada semuanya seperti ini, lengkap seperti header, menu, isi, sidebar, dan footer. Kayak ada kalanya suatu website cuman ada header, isi, dan footer, atau contohnya hanya header dan menu, berikutnya tentang isi. Ini kurang lebih. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, secara garis besar ada header, selanjutnya ada menu, selanjutnya ada isi, terus ada yang namanya footer. Oke, meskipun sekali lagi tidak semua website mengandung struktur tampilan dari website seperti ini. Oke, yang pertama ada bagian header atau yang biasa disebut dengan kepala website, yang biasanya berada pada posisi paling atas halaman website. Bagian header biasanya berisi tentang informasi singkat sebuah website, seperti contohnya logo website, logo perusahaan, title atau contohnya tagline dari website itu sendiri, dan yang lain-lainnya. Kadang-kadang ada teks yang berjalan, itu sebenarnya kadang-kadang juga diletakkan di bagian header itu sendiri. Selanjutnya ada bagian menu atau bagian berfungsi untuk navigasi seperti link dalam sebuah website. Oleh sebab itu, bagian menu sering disebut dengan navigasi biasanya. Bagian menu dirancang seperti shortcut pada komputer yang menghubungkan pengguna ke sebuah halaman jika diklik nanti. Jadi pas diklik nanti akan muncul contohnya menu yang lainnya. Selanjutnya ada yang namanya bagian isi. Bagian isi atau yang biasa disebut dengan konten. Ini merupakan bagian utama website yang berisi materi atau contohnya artikel yang akan disampaikan pemilik website kepada pengunjung. Bagian isi biasanya menempati posisi paling luas pada halaman website, karena ini memang yang berisi tentang informasi yang penting yang nantinya akan disampaikan oleh si pemilik website itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya bagian footer. Ini pun tidak wajib sebenarnya. Bagian yang merupakan kaki dari halaman website. Bagian footer pada umumnya berisi tentang contohnya informasi pemilik website, atau contohnya ada yang namanya copyright, navigasi link kategori, dan subkategori yang lebih rinci, dan desainer dari website itu sendiri. Ini kurang lebih untuk struktur tampilan dari website itu sendiri. Jadi kurang lebih ada 4 struktur tampilan dari website. Yang pertama ada yang namanya header, yang kedua biasanya ada yang namanya bagian menu, keempat ada on content atau yang biasa disebut dengan isi, terakhir ada yang namanya footer. Oke, berikutnya untuk praktikum kita hari ini nanti ada konsep UL, selanjutnya OL dan LI nanti. UL yang biasa disebut dengan unordered list, selanjutnya ada OL atau order list, selanjutnya ada LI atau yang biasa disebut dengan list. Di mana ketiga konsep di sini biasanya berisi tentang
list item biasanya, yang nantinya akan ditampilkan apakah dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk huruf atau Romawi yang nantinya bisa digunakan atau bisa menggunakan simbol. UI atau yang biasa disebut dengan unordered list. UI merupakan tag list tidak beraturan yang berfungsi untuk mengurutkan sebuah list, mengurutkan suatu list dengan urutan berupa karakter spesial atau dengan simbol pada HTML. Biasanya nanti akan dikombinasi dengan yang namanya list atau yang biasa disebut dengan LI. Sedangkan untuk tag OL atau yang biasa disebut dengan order list merupakan tag beraturan yang berfungsi mengurutkan suatu list dengan urutan berupa contohnya abjad atau contohnya angka atau contohnya berupa angka Romawi. Contohnya untuk pengurutan penomoran nomor 1, 2, 3 atau contohnya nanti menggunakan alfabet contohnya A, B, C atau biasa menggunakan huruf besar atau huruf kecil contohnya. Atau contohnya menggunakan angka Romawi pun bisa. Kita bisa menggunakan ini konsep dari UL dan OL dan LI tanpa kita harus ngetik manual. Ini fungsi dari konsep UL, konsep dari UL, selanjutnya konsep dari OL dan LI itu sendiri. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan I ya, bukan UI, tapi UL atau yang biasa disebut dengan unordered list. Oke, secara garis besar untuk bentuk umum dari UL kurang lebih seperti ini. Nanti ada tag untuk membuat unordered list. Kita buka dengan UL, selanjutnya ditutup juga dengan UL itu sendiri. Oke, ini yang biasa disebut dengan tag pembuka, tag untuk membuat order list. Selanjutnya ini juga tag untuk menutup unordered list. Selanjutnya ada tag pembuka yaitu LI, selanjutnya itemnya yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya ditutup dengan LI. Oke. Begitu pula untuk yang OL atau yang biasa disebut dengan order list, kita buka dengan pembuka OL, selanjutnya ditutup dengan OL. Selanjutnya ada tag pembuka untuk yang LI atau list item yang nantinya akan kita tampilkan apa. Cuman perbedaannya untuk yang unordered list atau yang biasa disebut dengan OL, di sini biasanya tidak beraturan karena berisi tentang simbol biasanya. Simbol seperti apa yang nantinya akan kita gunakan? Apakah titik atau contohnya titik bulat atau contohnya titik segi 4 ataupun yang lain-lainnya. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Tapi kalau kita menggunakan order list nanti bisa kita gunakan contohnya seperti abjad, contohnya alfabet A besar atau A kecil. Selanjutnya kita bisa menggunakan angka atau contohnya kita bisa menggunakan Romawi. Oke, di sini saya bahas lebih lanjut tentang konsep UL. Konsep UL atau yang biasa disebut dengan unordered list merupakan tag list tidak beraturan yang berfungsi untuk mengurutkan suatu list dengan urutan berupa karakter spesial atau dengan simbol HTML. Contoh berikut adalah contoh penggunaan tag dari UL seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Dibuka dengan tag UL, ditutup dengan tag UL. Pada tag UL atau yang biasa disebut dengan unordered list ada beberapa tipe yang bisa kita gunakan, yaitu ada tipe disk atau contohnya circle atau square dan non contohnya. Kayak perbedaannya seperti apa? Nanti kita bisa lihat contohnya seperti ini nih. Kalau menggunakan type, contohnya menggunakan disk, nanti akan menghasilkan bentuk bulatan hitam. Kalau yang type circle nanti akan bentuknya seperti lingkaran hitam seperti cincin. Selanjutnya kalau square nanti menghasilkan bentuk bulatan kotak. Kalau non berarti tidak akan menghasilkan bentuk atau kosong gitu. Oke, ini contohnya untuk yang konsep dari UL. Berikut salah satu contoh penggunaan tag dengan tag order list, unordered list. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan yang disk, contohnya tagnya. Selanjutnya saya menggunakan cycle. Nanti bedanya seperti apa? Outputnya kurang lebih seperti ini. Kalau menggunakan disk nanti tampilannya seperti ini. Jadi bulatan hitam. Jadi muncul contohnya seperti ini, muncul bulatan hitam. Selanjutnya kalau menggunakan cycle nanti bentuknya cincin kurang lebih seperti ini. Oke. Selanjutnya ada konsep OL yang biasa disebut dengan order list. Order list di sini kalau tadi contohnya yang unordered list berarti tidak beraturan, biasanya di sini bentuknya adalah simbol, tapi kalau menggunakan order list nanti bentuknya kita bisa menggunakan Romawi, bisa menggunakan angka atau angka Romawi atau menggunakan huruf, contohnya huruf besar atau huruf kecil.
Pada tag order list pada beberapa tipe yang bisa kita gunakan yaitu contohnya abjad, angka, dan Romawi. Contoh berikut tipe pada tag OL, contohnya A akan menghasilkan output contohnya A, B, C, dan seterusnya. Oke, sampai nanti ditutup dengan OL itu sendiri. Kalau contohnya kita tulis A kecil. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan A besar, nanti urutannya A besar, A, B besar, C besar. Type 1 contohnya, kita urutin dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau contohnya kita menggunakan yang angka Romawi, nanti akan menghasilkan contohnya I1, I2, dan seterusnya. Tergantung kita butuhnya seperti apa. Atau contohnya seperti ini, kita menggunakan yang penomoran contohnya seperti huruf besar, nanti akan muncul seperti ini nih, tampilannya. Berikut salah satu contoh penggunaan tab pada tag order list. Contohnya saya akan menggunakan OL, contohnya menggunakan order list. Nanti tab yang saya gunakan adalah A. Selanjutnya yang di bawahnya tabnya saya menggunakan satu. Nanti kalau kita tampilkan kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang paling atas untuk yang HTML, CSS, dan JavaScript nanti yang akan muncul adalah A, B, C. Tapi kalau untuk yang di bawah karena saya menggunakan tab saat angka, nanti yang akan muncul adalah 1, 2, 3 urutannya. Oke, sekarang kita lanjut ke membuat template sederhana menggunakan CI, menggunakan code igniter dengan materi yang kurang lebih seperti tadi. Oke, materi kurang lebih seperti tadi yang nantinya akan saya bahas. Gitu. Membuat dan menampilkan template sederhana dengan menggunakan 3 komponen yaitu header, konten atau isi, dan footer. Berarti ada 3 yang nantinya akan saya gunakan untuk kerangka dari websitenya itu sendiri. Berarti ada 3, yaitu header, selanjutnya konten atau isi, dan footer. Cuma 3 aja yang saya gunakan. Selanjutnya dibutuhkan pembuatan controller tentunya, dan view agar hasilnya bisa dilihat. Ini saya ngelanjutin dari materi pertemuan 9. Dibutuhkan pembuatan controller dan view agar hasilnya bisa dilihat. Oke, controller yang nantinya akan kita buat yang pertama ada web.php. Jadi ini satu controller yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya ada 3 buah view yaitu kita urutkan contohnya karena di sini saya akan membuat kita menggunakan 3 komponen yaitu header, konten, dan footer. Saya buat contohnya ada 3 view. Yang pertama ada v-header, selanjutnya ada v-index, dan footer. V-index di sini merupakan isinya. Dan footer untuk kaki gitu. Jadi contohnya saya buat seperti ini. Sebenarnya kalian bisa contohnya bisa buat jadi satu saja pun sebenarnya nggak ada masalah. Ini contohnya saya buat contohnya seperti ini. Untuk header, untuk isi-isi, dan untuk footer-footer. Oke, buatlah sebuah controller yang akan digunakan untuk menampilkan view. Sebagai contoh, buat controller web.php, kemudian simpan di application/controller/web.php. Kurang lebih saya buka Visual Studio Code-nya. Seperti ini tampilannya. Oke, jadi yang pertama kali kita buat adalah kita buat satu controller, yaitu web.php. Nah ini nih. Nah ini kurang lebih nanti isinya. Cara pembuatannya seperti yang kemarin sudah saya praktekkan. Kita buka folder controller, selanjutnya klik kanan, new file. Nah selanjutnya kita ketik nama filenya, yaitu web, contohnya web.php. Oke, ini contohnya. Karena saya sudah buat, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi saya buat kelas dengan nama web, selanjutnya saya buat yang namanya function. Terus di sini saya buat function index. Function index di sini nanti yang akan saya tampilkan adalah judul. Yang akan saya tampilkan adalah judul. Selanjutnya yang nantinya akan tampil di judul adalah halaman depan. Selanjutnya saya akan ngeload 3 view. Yang pertama view header atau v-header, v-index, dan v-footer. Berarti kita harus membuat, setelah kita buat yang namanya controller dengan nama kurang lebih seperti ini. Setelah kita buat satu controller dengan nama web.php, baru selanjutnya kita buat view yang dengan nama v-header. V-header di dalam folder view. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita buat view, selanjutnya kita buat file dengan nama v-header.
Cara pembuatannya seperti yang tadi, klik kanan, new file, selanjutnya ketik namanya, yaitu vHeader. Oke, kurang lebih isinya seperti ini. Kurang lebih seperti isinya seperti ini, title-nya contohnya Web Teknologi 1, nanti yang akan ditampilkan di browsernya. Selanjutnya di samping di browsernya, di atas browsernya biasanya akan tampil ini. Selanjutnya merancang template sederhana dengan CI. Terus di sini saya menggunakan CSS karena tampilannya nanti biar lebih menarik gitu, biar kasarnya ada warna dan yang lain-lainnya, biar nggak kaku-kaku amat. Selanjutnya di header nanti saya akan tampilkan contohnya H1 dan H3. Di sini merupakan heading yang biasanya ada di materi tentang HTML. Headingnya adalah rentalbuku.net. Selanjutnya di bawahnya nanti akan muncul membuat template sederhana dengan CI. Terus nanti akan muncul yang namanya index.php. Nah, di header di vHeader di sini yang nantinya akan diakses, yang akan ditampilkan adalah dia menggunakan base URL. Selanjutnya nanti otomatis akan ketika kita klik home nanti akan masuk ke linknya, akan masuk ke index.php /web nantinya. Selanjutnya saya sediain untuk yang bot, di mana nanti saya akan tampilkan salah satu function yang ada di bot itu sendiri. Terus berikutnya yang perlu kita buat setelah kita buat yang namanya vHeader, jangan lupa kita konfigurasi base URL-nya seperti yang kemarin. Seperti kemarin ada di menu config, selanjutnya ada config. Nah, base URL-nya kita sesuaikan dengan folder yang sudah kita buat. Oke, posisinya kurang lebih ada di sini, ada di application, selanjutnya ada config. Nah, ini ada yang namanya config. Jangan lupa base URL-nya kita sesuaikan dengan folder yang sudah kita gunakan. Selanjutnya yang perlu kita buat lagi ada yang namanya autoload, mengaktifkan helper atau yang biasa disebut dengan autoload. Oke, yang perlu kita tambahkan adalah array-nya. Array di sini nanti agar bisa mengakses URL yang kita tuju gitu. URL yang sudah kita tuju tadi di config, yang ini di base URL. Oke, untuk yang autoload-nya yang perlu kita rubah adalah yang ini. Yang perlu kita rubah adalah helpernya. Helpernya yang perlu kita rubah. Awalnya kan kosong, array, selanjutnya ini tidak ada isinya awalnya, selanjutnya tinggal kita tambahkan. Oke, yang berikutnya yang perlu kita buat adalah vIndex. vIndex di sini biasa digunakan untuk isi dari websitenya, digunakan untuk isi dari websitenya. Oke, di sini saya menggunakan editor dari PHP-nya. Selanjutnya ada element di sini untuk menampilkan agar nanti tulisannya rata kiri rata kanan. Di sini saya menggunakan paragraf. Berikutnya di sini ada saya menggunakan OL atau yang biasa disebut dengan order list gitu. Order list tab yang saya gunakan adalah A. Jadi nanti tampilan yang akan ditampilkan untuk yang vIndex, mana nih vIndex, di sini ada yang namanya saya gunakan OL, tab yang saya gunakan adalah contohnya A. Nanti otomatis pada saat di running dia akan menampilkan contohnya A, B, C dan seterusnya. Ini kurang lebih yang nantinya akan kita gunakan di vIndex itu sendiri. Terakhir vFooter yang perlu kita buat. vFooter di sini contohnya kalau kita koneksi ke internet, ketika kita klik link ini, kalau memang ada linknya, otomatis nanti akan terbuka. Gitu. Oke, langkah selanjutnya kita buat yang namanya style, membuat yang namanya CSS. Membuat CSS contohnya saya buat dengan nama stylebuku.css. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita buat folder dengan nama aset. Di dalam folder aset contohnya kita buat folder dengan nama CSS. Baru nanti di dalamnya kita buat file dengan nama stylebuku.css. Kurang lebih seperti ini nih. Jadi kita buat folder. Kalau dilihat dari menu utama dari CI, ini kan cuma ada 3 awalnya. Ada application, ada system, dan user guide. Kita tambahkan satu folder dengan cara diklik pustaka bookingnya, selanjutnya tinggal kita tambahkan folder baru. Atau kita bisa membuat folder dari sini nih.
Kita bisa membuat folder kalau kita contohnya menggunakan editor CI, menggunakan editor contohnya menggunakan Visual Studio Code, kita bisa menggunakan dari sini nih. Buka htdoc-nya, selanjutnya foldernya kita buka, pustaka booking, baru kita buat folder di sini. Bisa juga dari sini. Oke, foldernya folder aset ada tulisannya seperti ini dan ada folder CSS. Di dalamnya baru kita buat file dengan nama style buku gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Ada aset, selanjutnya style buku. Nah, ini yang nantinya akan kita gunakan. Oke. File CSS di sini nanti akan kita gunakan di mana? Di sini nih, di file header-nya. Pada waktu nanti file tersebut diakses, baru yang akan ditampilkan adalah file CSS-nya. Salah satunya yang diakses juga adalah file CSS. Perlu diingat untuk pengaksesan file CSS kurang lebih seperti ini. Sudah dibahas di pertemuan sebelum UTS sebenarnya. Selanjutnya setelah kita buat CSS-nya, apa yang bisa kita lakukan? Baru kita jalankan aplikasi dengan mengetik link berikut. Jangan lupa kita jalankan sum-nya kita jalankan Apache-nya. Oke, sum-nya kita running untuk Apache dan MySQL-nya. Baru selanjutnya tinggal kita buka browser. Contohnya di sini localhost, selanjutnya pustaka booking /web, enter. Oke, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini nih. Oke, ini yang disebut dengan header. Selanjutnya yang paling bawah disebut dengan footer. Oke, ini yang disebut dengan indeksnya nih, atau yang biasa disebut dengan isi. Oke, kalau kita lihat dari strukturnya kurang lebih seperti ini. Yang akan diakses pertama kali adalah kan header. Header yang nantinya akan ditampilkan adalah rental buku, membuat template sederhana, dan ada home dan about. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini yang disebut dengan header. Berikut warnanya yang ditampilkan kurang lebih seperti ini, sesuai dengan yang ada di CSS-nya. Selanjutnya untuk yang halaman depan ini, yang ini disebut isi sebenarnya. Disebut dengan isi berarti ada di v-index. Nah, untuk yang v-index di sini sekali lagi kita menggunakan contohnya di sini untuk yang v-index. V-index di sini saya menggunakan yang kita gunakan adalah ini untuk yang v-indexnya. Untuk isiannya contohnya kita menggunakan ini. Oke. Selanjutnya yang akan diakses pertama kali kan sebenarnya ini nih. Pada waktu kita running pertama kali yang akan diakses pertama kali adalah controller ini. Controller web.php. Yang akan muncul di judulnya adalah halaman depan yang ini. Kalau contohnya saya ganti halaman belakang, kita simpan, kita coba buka lagi di browsernya. Oke, otomatis nanti di di form indexnya akan berubah seperti ini nih. Oke, kenapa? Karena saya rubah di controllernya gitu. Jadi di judulnya akan berubah. Halaman depan. Saya rubah lagi seperti ini. Yang nantinya akan diakses adalah v-header, v-index, dan v-data. Makanya pada saat di running yang akan ditampilkan kurang lebih seperti ini. Yang diakses pertama kali adalah controller dengan nama web.php. Jadi yang ditampilkan ada 3. Yang pertama ada v-header, selanjutnya ada v-index, selanjutnya ada v-footer. Oke, sekarang kita fokus ke yang ini. Ada yang biasa disebut dengan v-index di sini. Contoh untuk yang v-index, bentar. V-index. Oke, V-index di sini kita menggunakan contohnya untuk align-nya saya menggunakan justify atau rata kiri rata kanan. Sebenarnya bisa kita ganti, contohnya kita menggunakan yang lainnya. Cuman tulisannya kurang bagus nanti. Selanjutnya ada OL atau yang biasa disebut dengan order list. Kalau yang sebelumnya yang ditampilkan kurang lebih seperti ini. Untuk yang order list A, B, C seperti ini dengan menggunakan huruf kecil. Bagaimana kalau semuanya kita ganti contohnya? Kita bisa menggunakan menggunakan A besar atau menggunakan angka 1, angka 2, angka 1 atau menggunakan angka Romawi dan yang lain-lainnya. Coba kita running di sini. Kalau kita ganti, kita refresh, otomatis nanti akan berubah.
Atau contohnya kita ganti 1 pun nanti akan seperti itu juga. Oke, ini kurang lebih tampilannya pada saat di running. Oke, itu kurang lebih untuk penjelasannya. Berikutnya, menjalankan aplikasi, nanti tampilannya yang ada di depan ini. Gambar di atas merupakan tampilan web sederhana yang sudah berhasil dibuat dengan menggunakan CI. Template yang dibuat di atas merupakan template dinamis. Maksudnya tampilan header dan footer tidak akan berubah, namun bagian konten yang bisa kita rubah-rubah gitu. Oke, selanjutnya kita tambah sekarang hal untuk yang about-nya. Kalau tadi kan about tidak ditampilkan, jadi kalau kita klik contohnya home, otomatis nanti akan masuk ke indeks. Tapi kalau kita klik about, belum ada apa-apanya gitu. Oke, yang perlu kita lakukan adalah link yang sudah dibuat yaitu home disetting untuk menuju atau mengakses metode indeks seperti tadi. Cuman untuk yang about-nya belum. Yang perlu kita lakukan apa? Jadi agar nanti about-nya bisa diklik, kita butuh satu file lagi yang nantinya akan ditampilkan di tampilan user interface-nya yaitu view about. Yang mana link untuk menampilkan halaman about sudah dibuat sebelumnya pada vheader. Kurang lebih sudah ada di sini. Vheader. Oke, di sini sudah ada nih. Sudah kita tampilkan sebenarnya di sini. Cuman belum ada pengaksesannya. Jadi belum ada functionnya yang kita buat. Jadi kita buat vbot kurang lebih seperti ini. Di sini saya menggunakan UL dan OL juga nih. Sorry, kalau yang di sini kita menggunakan UL. Oke, selanjutnya yang saya gunakan adalah kalau untuk yang unordered list di sini kan bentuknya nanti bentuknya adalah gambar. Bentuknya adalah gambar bisa titik atau kita bisa menggunakan cincin atau bisa menggunakan titik segi 4. Oke, setelah kita buat untuk yang about kurang lebih seperti ini nih, kita buat di view about. Nah, yang ini nih kita menggunakan yang pertama this, selanjutnya kita menggunakan cycle, selanjutnya non, dan kita menggunakan square. Oke, berarti di sini kita gunakan semuanya gitu. Oke, selanjutnya edit controller web.php. Nah, jangan lupa kita tambahin metode untuk about. Untuk about kita tambahkan contohnya seperti ini, yang kita akses pun ada 3. Oke, seperti ini kurang lebih. Berarti untuk yang web.php kita tambahkan ini. Tadinya ini belum ada, cuman saya tambahin. Oke, jadi pada saat diklik di header, pada saat diklik contohnya di header ini diklik about. Nah, di sini diklik about, otomatis yang nanti akan diakses adalah ini nantinya. Oke, sekarang kita coba, kita running contohnya di sini. Oke, kita running seperti ini, kita klik home, masih ada di ini, masuk ke indeks, tapi kalau kita klik about, nanti akan masuk seperti ini. Yang pertama yang ditampilkan adalah cycle, menggunakan this yang pertama. Jadi this yang nantinya akan ditampilkan adalah garis hitam. Selanjutnya untuk yang alamat di sini saya menggunakan cycle. Jadi kalau menggunakan cycle nanti munculnya adalah cincin. Selanjutnya tempat dan tanggal lahir saya tidak menggunakan apa-apa atau non. Selanjutnya olahraga favorit di sini saya menggunakan square. Oke, ini kurang lebih untuk materi di pertemuan ke-10. Oke, selanjutnya ada yang namanya form validasi. Form validasi di sini digunakan untuk apa? Bertujuan untuk menentukan form apa saja yang wajib diisi, form dengan format tertentu dan yang lain-lainnya. Tujuannya adalah agar nanti isian yang kita inginkan sesuai dengan yang kita inginkan. Pembuatan form validasi pada CI diperlukan adanya pemanggilan library yang biasa disebut dengan form validation. Oke, contoh mekanisme form validasi kurang lebih yang nantinya harus kita lakukan di praktikum. Contohnya ketika kita membuat file-file seperti ini yang sebelumnya sudah kita buat, kita klik submit, biasanya dia nggak langsung akan masuk tuh, meskipun kita nggak isi. Harusnya kan harus diisi. Kayak buat library form validation di autoload, kurang lebih nanti kita tambahkan seperti ini, autoload library-nya, selanjutnya di dalam array kita tambahkan form validation, awalnya kosong seperti ini. Berikutnya, ubah edit controller mata kuliah menjadi seperti ini. Nanti silakan kalian edit seperti ini. Oke, selanjutnya tambahkan di view form mata kuliah. Kita tambahkan seperti ini, baru nanti kita akses, kurang lebih seperti ini.
Jadi kalau kita nggak isi seperti ini, pada saat disubmit nanti akan muncul seperti ini. Kode mata kuliah harus diisi dan nama mata kuliah harus diisi. Oke, ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan ke-10. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.